Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fitz Aziz Bagyak bersama saya Hafid Aziz. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tool-tool yang diperlukan oleh seorang welder. Nah, tool-tool apa saja yang diperlukan oleh seorang welder? Langsung saja tonton videonya sampai selesai dan saya akan kasih juga link pembeliannya. Tapi sebelumnya intro dulu. Oke, nah untuk tool-tool yang diperlukan oleh seorang welder, yang pertama adalah ini dia, cantilever toolbox atau toolboxnya ya. Dimana toolbox ini berfungsi untuk menyimpan peralatan-peralatan kerja kita. Peralatan-peralatan kerja kita nantinya akan disimpan di toolbox ini. Untuk toolbox ini sendiri saya menggunakan ukuran 22x8x9. Isinya apa saja? Oke, langsung saja kita buka. Nah, toolbox ini memiliki dua tingkatan ya, 1, 2. Nah, isinya apa saja? Langsung saja kita bedah ya. Nah, isinya untuk tool-tool yang diperlukan oleh seorang welder, yang pertama adalah ini dia, adjustable wrench ya. Adjustable wrench saya menggunakan produk Fatools, di mana fungsinya adalah untuk melepas atau mengencangkan baut ya, dimana ini bisa di-adjust atau bisa diatur sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Biasanya penggunaannya adalah untuk mengencangkan atau melepas regulator pada asetilin, ataupun mengencangkan baut-baut lainnya ya, ataupun mengencangkan hal-hal lain ya yang berhubungan dalam dunia pengelasan. Ini sangat dibutuhkan karena ini bisa di-adjust atau bisa diatur ya, dari ukurannya ya, karena ini ada ukurannya juga ya kan, sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya yaitu ada ini dia, measuring tape ya, atau biasa disebut meteran ya, dimana saya menggunakan meteran produk dari Fatools juga dengan panjang 5 meter, dimana measuring tape ini berfungsi untuk mengukur ya, mengukur dengan jarak yang panjang ya, karena ini panjangnya 5 meter ya. Kemudian selain itu ada lagi ini dia, hammer cooper ya. Hammer cooper ini dari bahan tembaga ya. Kenapa dari bahan tembaga? Karena tembaga memiliki bahan yang cukup lunak ya, sehingga tidak membuat benda kerja kita rusak. Saya menggunakan palu aluguro. Ini dia barangnya ya, seperti itu. Saya menggunakan produk dari MTC. Nah, selain itu ada lagi tool, yaitu ini, penggaris siku atau rule degree ya, dimana fungsinya adalah untuk memeriksa kelurusan, untuk kesikuan, ataupun mengukur ataupun membuat alat bantu untuk membuat garis ya. Hal ini sangat diperlukan untuk seorang welder. Selain itu, ini adalah tool yang sangat diperlukan juga, yaitu long noise plier, dimana fungsinya adalah untuk memegang atau untuk menjepit benda-benda kerja yang kecil ya, seperti itu. Dan juga bisa untuk memotong. Selain itu, ini lagi tool yang diperlukan oleh seorang welder, yaitu combination pliers, dimana fungsinya adalah untuk memegang, memuntir, memotong, dan menjepit benda kerja ya. Ini sifatnya dia bisa multifungsi ya, karena combination seperti itu. Tool yang dibutuhkan selanjutnya adalah ini, screwdriver ya. Screwdriver ini biasanya digunakan untuk mengencangkan ataupun melepas dari skrup ya. Penggunaan dalam dunia fabrikasi biasanya adalah pada klem ya, biasanya klem pada hose, pada oksigen, ataupun klem pada asetilin, seperti itu. Karena klem sendiri ada yang bentuknya min ataupun plus ya. Nah, ini yang min atau biasa disebut screwdriver flat ya. Nah, untuk yang plusnya sendiri ini dia, ini adalah yang flat ya. Saya sendiri menggunakan produk dari Fatools seperti itu, karena produk dari Fatools ini sangat direkomendasikan ya untuk seorang welder, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat.
Nah, selanjutnya alat yang dibutuhkan adalah kikir ya. Kikir. Nah, kikir ini fungsinya adalah untuk menghaluskan ataupun membersihkan ya benda kerja, ataupun ya membentuk benda kerja bisa juga. Biasanya saya gunakan untuk membersihkan nozzle ya, nozzle ketika buntu ya, nozzle pada FCAW ya, seperti itu. Nah, selain itu tool yang dibutuhkan lagi yaitu ini ya, chipping ya, atau palu terak ya. Biasanya digunakan untuk membersihkan hasil dari sisa-sisa pengelasan, karena ketika kita mengelas pasti itu kan ada teraknya atau ada hasil sisa pengelasannya. Nah, dengan palu inilah kita dapat mudah untuk membersihkan. Selanjutnya ada lagi ini ya, fast grip ya, atau jaw locking pliers ya, dimana ini fungsinya seperti tang ya, seperti tang yang tadi, tapi memiliki kelebihan yaitu bisa di lock. Jadi ketika kita menjepit itu bisa langsung di lock tanpa perlu kita menekan atau menahannya ya, karena sudah di lock sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya tool yang tak kalah pentingnya yaitu pemantik. Tool ini sangat penting ya, dimana ini adalah untuk menimbulkan gesekan ya, sehingga menimbulkan percikan api ya, sehingga ketika kita mau memotong benda kerja menggunakan oxyacetylene welding, ini sangat memudahkan kita ya. Jadi tidak perlu menggunakan korek, karena menggunakan korek itu sifatnya kurang safety. Jadi ini ada toolnya, yaitu tool pemantik ya, dimana fungsinya untuk membuat percikan api sehingga bisa menyalakan dari asetilen seperti itu. Selain itu, tool yang dibutuhkan selanjutnya yaitu adalah ini, sikat ya, sikat kawat. Sikat kawat ini juga sangat diperlukan fungsinya untuk membersihkan peralatan-peralatan kita ya, seperti membersihkan kontak tip ataupun membersihkan nozzle pada asetilen dan lain-lain ya. Intinya tool ini juga sangat diperlukan. Nah, ada lagi tool yang diperlukan yaitu adalah ini dia, cutting tip ya. Tip cleaner, mohon maaf, tip cleaner. Tip cleaner ini fungsinya sama untuk membersihkan cutting tip ya. Fungsinya untuk membersihkan cutting tip, dimana tip cleaner ini memiliki ukuran yang berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan. Bentar ya. Nah, berikut adalah ukuran yang berbeda-beda ya. Jadi setiap mata dari tip cleaner kan memiliki nomor mata yang berbeda-beda. Nah, di tip cleaner ini bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan cutting tip yang kita gunakan ukuran berapa, seperti itu. Nah, tool selanjutnya yang saya miliki yang bisa saya gunakan adalah cutter. Dimana cutter ini fungsinya untuk memotong ya, apabila ada kawat flash rusak ataupun hose dari asetilen rusak, biasanya saya gunakan cutter ini untuk memotong, kemudian mengganti atau memodifikasinya atau apalah ya, sehingga bisa digunakan kembali seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait ada tool tambahan ataupun ada hal-hal lain ataupun ada tool tambahan, silahkan tulis di kolom komentar seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Link-link pembelian dari toolnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Semoga konten ini bisa membantu, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga dapat mengikuti updatean video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Hafid Aziz, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.